Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Bumi Pala. Hari ini sangat luar biasa, kita bisa bertemu dengan seorang petani sukses ya, petani milenial. Telah berhasil mengembangkan beberapa komoditi penting, terutama berkaitan dengan komoditi primadonanya Kabupaten Aceh Selatan, yakni pala, Myristica fragrans. Saya ingin sapa dulu beliau. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Pak Jaman, habagit. Bro, sehat. Alhamdulillah. Pak Jaman gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pala adalah komoditi andalan Kabupaten Aceh Selatan, namun dalam 2 dasawasa terakhir itu telah mengalami masalah, yaitu serangan hama dan penyakit, begitu ya. Tetapi kami terkesan dengan beberapa di media sosial itu ada hasil yang begitu luar biasa menurut kami, sehingga kami memang perlu menurut kami itu untuk datang kemari berdiskusi dengan Abu Heri ya. Namun sebelumnya pemirsa sekalian, saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang profil beliau ya. Biasa dipanggil Abu Heri, tapi nama beliau sebetulnya adalah Teguh Heri Suheri, sarjana pertanian. Jadi memang basisnya pertanian ya. Dan kemudian tidak salah kalau hari ini itu sukses di bidang pertanian, Abu Heri ya. Jadi kira-kira gimana kok bisa di tempat kita itu sudah mengalami serangan hama dan penyakit, tetapi mungkin saya dapat informasi bukan di Aceh Selatan pengembangannya. Kira-kira bisa cerita sedikit Abu Heri? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis sudah berkesempatan datang ke tempat kami. Ya, mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk kita ke depan, Pak ya. Kaitannya dengan pala, memang kalau bicara pala itu tidak terlepas dengan seperti Pak Kadis bilang tadi, tanaman primadona Aceh Selatan. Memang itu tanaman andalan dari dulu. Kehidupan hari-hari masyarakat Aceh Selatan memang didorong oleh tanaman pala ini. Jadi penggerak ekonomi masyarakat Aceh Selatan dulu memang hasilnya dari pala. Krisis melanda negara kita Republik Indonesia, Aceh sama sekali tidak terpengaruh dengan moneter masa itu. Terutama kita Aceh Selatan, berbagai komoditi yang ada di Aceh Selatan, baik pala maupun yang lain, nilam dan sebagainya, intinya hasil tani saat itu yang luar biasa, tidak berdampak buruk bagi perekonomian Aceh Selatan di saat moneter saat itu. Tapi sayang, seperti Pak Kadis bilang tadi, saat ini kondisi pala Aceh Selatan memang sangat-sangat memprihatinkan. Betul. Berbagai pihak sudah meneliti, berbagai pihak sudah melihat dengan berbagai teori yang mereka miliki, tapi sampai saat ini pala Aceh Selatan belum kembali hijau seperti dulu. Kaitan maksudnya yang belum hijau seperti dulu kalau kita di sini ya, karena sebagian itu petani kita sudah coba tanam mati lagi. Mungkin punya kiat nih, Abu Heri ini punya kiat nggak mati-mati. Nggak mati-mati ya. Memang kalau bicara teori lebih banyak orang yang lebih tahu tentang teori tanaman. Tapi kami lebih kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Kami lebih mengarah ke kiat orang tua zaman. Ya, seperti kami menanam pala di Pidijaya. Awalnya kami melihat ada di Pidijaya ada tanaman pala, jadi tinggal kami termotivasi kami bahwa ingin mengembangkan pala di Pidijaya. Karena di Aceh Selatan pun saat ini pala tidak menjanjikan seperti dulu. Apa sebab kita nggak tahu, tapi perlu kita renung-renung kembali bahwa tanaman juga tidak seperti biasa-biasa, tapi tanaman juga perlu perlakuan yang lebih. Perlu kasih sayang dia.
Jadi bukan serta-merta hanya tanam petik buah itu saja. Iya. Nah, jadi di PD Jaya kami menanam pala dari 2009-2010 ada kami tanam pala di sana. Akibat kami tidak memperlakukan dia secara khusus, enggak serius, mati juga pala yang kami tanam itu. Gitu ya, ya, Mati juga pala yang kami tanam itu sebanyak 3.500 yang kami tanam saat itu. Iya. Tapi yang tumbuh hidup dan berbuah sekarang dari 3.500 itu hanya 7 batang. 7 batang. Ya, ya. Yang lainnya mati. Kenapa mati? Itu bukan karena penyakit, karena perlakuan. Artinya tanaman pala butuh perawatan yang maksimal, karena memang kita nggak serius merawat dia sehingga dia mati. Iya. Oleh penanya hainalung lah, Hainalung, rumput ya, rumput ya. tumbuh-tumbuhan sehingga nggak terurus, dan juga akibat semak juga dimakan oleh landak. Landak ikoh dan ideh pun memang berkebun ideh ngono agak beda baju. Iya, iya. Ideh kan ada tanaman hewan masyarakat juga dilepas di hutan sana, sehingga harus ada perlakuan buat pagar sehingga mati. Iya. Tapi itu bukan problem, itu bukan mati karena penyakit, memang karena nggak terurus. Tapi alhamdulillah kami coba lagi nanam pala di PD Jaya di tahun 2013 Iya. dengan bibit setinggi dada kita dan tumbuh begitu subur dan sampai sekarang sudah mulai berbuah. Berapa hektar itu atau? Ada kami tanam saat itu sekitar 10.000 batang. Cuma kan nggak tumbuh semua itu. Kadang ada juga yang mati akibat hama babi dan lain sebagainya. Tumbuh aja separuh atau 3/4 itu udah sangat lumayan. Betul. Jadi kami tanam itu umur 4 tahun 5 tahun setelah kami tanam, pala itu mulai berbuah. Dan alhamdulillah luar biasa buahnya, lebat, dan seperti pala-pala kita dulu di Aceh Selatan, saat jaya-jayanya Aceh Selatan. Nah, ini juga ini termasuk di sini kami ambil bibit bawa ke sana. Artinya yang kita bilang tadi tergantung niat kita tadi kan. Kalau kita tanam memang ada niat untuk hal-hal kebaikan, saya rasa niat kita itu membawa dampak positif untuk kita. Jadi tanaman juga butuh kasih sayang. Jadi lagi orang tua begah, ngon mbak kaya pun harus dah pegah-pegah bah. Harus dah pegah-pegah bah. Jadi kon hanya cok boh, onyan menanju. Onyan kaitan ni dengan kaitan tabar rumah gede bak agama. Menyotanya kon tak pegah jaket, kon hana tak pegah jaket bak padi tapi dia pegah jaket. Nah, kan bak padi. Padahal jakat itu semua enggak mesti tanaman, enggak mesti padi, usaha apapun kita harus ada niat untuk itu. Nah, ada niat untuk itu. Seperti di Mekik, bukan kita anggap itu seperti itu, tapi kita harus merenung kembali bahwa dengan tanaman namanya apapun cerita kita enggak boleh sombong. Betul. Enggak boleh sombong. Dulu memang saat jaya-jaya kita ada sombong-sombong dikit. Jaya-jaya. Jadi berbagai ilmuwan sudah turun. Ini ada apa nih? Ada apa? Sampai sekarang belum menemukan apa obatnya yang efektif sampai saat ini belum ada itu. Belum ada. Kembali ke kaitannya dengan hal tadi. Coba kita kembali hal seperti itu kan. Onyan ideh menancit nalun pula pala. Mungkin yang bagian dari pecit kadang anti, apakah itu anti dari penyakit atau apa saya nggak tahu. Tapi ada saya coba tanam bak buga. Bak buga racun ukut muduro ji. Muduro. Jadi sela-sela tanaman pala. Lun tanam pala mesti pet bak saya tiba bak dapunya lun pula baknya. Menurut kenurun Tuhan anti rayap. Anti rayap. Di Aceh Selatan coba itu, mana tahu namanya kita berusaha namanya kita berusaha, coba nanam itu. Memang saya udah pernah praktek itu bak buganya, bak pagi na bak kelundung. Ana udah bak kelundung mati di kamu. Lih lun pula bak buganya. Sehingga tumbuh batang kelundung dengan subur. Jadi luncok tu nyan hana mesti bak pala, bak adrin, bak apa lun pulanya. Lun pulanya. Mungkin dari mungkin nyan coba tes di Aceh Selatan mungkin bisa. Ya kan? Tanaman pala di sana sudah berproduksi memang dan lumayan sangat hasilnya memuaskan.
Ya. Seperti yang kita harapkan, mudah-mudahan wujud keberkahan kan. Amin. Jadi hal yang good pasti ada nilai positif baik dari lagi dah begah puno. Kadang penyakit ji dengan nani tanya lagi yang kan hal-hal but yang good lah menan. Nyo nyo dah begah nyo profesor doktor kabeh trun dong no. Tapi hai itu me. Tapi coba tanya lagi tanamannya juga butuh kasih sayang. Sambil mestiah tamji tamu selawut ina kan. Selamat untukmu ya Rasulullah kau menan ya. Betul. Jadi nyalun pegah bahasa lain lebih megop. Cuma ilun petani yang sesuai dengan perlakuan di lapangan lah. Betul. Jadi ilun cerita teori lebih profesor lain yang lebih mumpum tentang palanya. Ya. Kemudian yang kita lihat di media Abu punya, baik Facebook, Instagram itu selalu posting ya hasil-hasil pertaniannya. Saya lihat selain pala juga ada jengkol, pisang, ada. Dan bortu naci. Tetapi yang menarik bagi saya lihat kemarin itu, kenapa itu khusus ya? Abu Heri memproduksi pala-pala yang sudah hitam, biji sudah hitam. Tidak ada yang masih muda. Kemudian dipisahkan, ini fulinya, ini bijinya, ini apa namanya daging buahnya. Untuk apa saja tuh? Kenapa harus seperti itu? Jadi dalam hal berkebunnya, memang butuh perjuangan saya dalam membesarkan palanya. Kegiatan lain juga tidak ada. Jadi lun akali. Saya di sana membuat tiga fase. Ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jangka panjangnya nak tanaman keras seperti pala tadi. Yang saya utama di sana memang pala. Jengkol juga ada dan pinang dan lain sebagainya, ada buah-buahan sedikit. Tapi yang utama buah pala. Untuk membesarkan tanaman pala itu bukan gampang. Karena nanti sama glenya, hana fokus, hana serius, gle di bawah bak gle lom. Di bawah gle lom kan? Gle di bawah gle. Makanya harus serius kan. Jadi bagi banda peraiknya, minta peraik pala, tablo pala, tiba padum koh pula selesai. Tapi untuk rawatnya sama lagi tak peraik nak mit. Hana belanja benar bagi banda peraiknya. Di malam nyo nalung, di bulan ka nyo hana terurus. Yang juga hana terurusnya pi mati palanya kan. Jadi lo kali lontat pula tanaman muda seperti jagung, borete, pokoknya palawija lah. Itu tidak lain tidak bukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, paling tidak bisa untuk yang di kebun, merawat kebun sehingga bisa membesarkan. Jangka panjang, jangka menengah tak pula bak putih dengan bak pisang. Hana lain untuk nyancit karena tak perai bak palanya bertahun-tahun. Munyo hana penopang. Jadi sia-sia hana kebut you. Hanya lagi lumberah penuh betul-betul serius tarawat penuh kasih sayang dengan terhadap tanamannya sehingga ketika tanya tagasih ke tanaman gegasih je katanya. Nya hasil ji hon hasil ji lun pemirah kaum lain jamun kan murah munyo. Minyak murah nya jino kamu lai yum pala. Jadi menyo tapula ada putuha pala memang yang tampung. Ladum urun tampung teman-teman kita juga dia dibawa keluar ya kan. Dibawa keluar ekspor termasuk pala, pulinya, bijinya dan dagingnya. Dagingnya sekarang kan mulai permintaan luar biasa nih daging buah pala. Dulu kan terbuang begitu saja kan. Jino litai tade ju naurum lo 5 rube kilo. Kilo kan. Jadi luar biasa. Menanci pulinya di atas warna 50, kadang 27, 25, 50. Nanci buah pala hitam menanci 60 rube, 50, 70 tergantung keadaan fluktuasi pasar kan. Jadi inti usahanya harus serius. Harus serius. Dan lagi ada begah puno be tanggung you. Be lih dajak yang terbegahnya nya betul tarawat palanya. Jadi nyan kira munyo perlakuan lain pun terbegah. Profesor doktor katruh undum kena. Bandung kali tapi galom deh obat yang terbegah penuh. Tapi coba lakukan lagi terbegah penuh. Menyojut di bak buganya coba abuh usaha namanya usaha dan luruskan niat kita untuk apa? Luruskan niat. Kita tanamnya jangan hanya untuk kita, juga ada hak orang lain di situ. Betul. Menyota pegah teori
pun dan pula manyang-manyang nyelum panina kan ya kan itu nana lebih bak belajar bak hari-harinya pengalamannya lum belajar lum coba bai begah di urun tua lum bubut ya kan nyo ci anak pula bak bugai nan pun bah rayapnya kamu kan ternyata lum kalon kang bisa cit yo akar putih lagi no jamur akar putih ya. Jamur akar putih mana tahu coba tes ya kan munyo ide selai semalo kamu anti daripada rayapnya munyo bahasa kamu ide semalo kamu coba pula di sela-sela kepala kita coba tesnya onyan lagi apa puno kaitan di ngon niat no ngon kaitan di ngon agama dan nyokibannya kan jadi kita coba belajar hal-hal lagi, kita coba usaha hal lagi lah. Punya lain hana doa bukan teori bagendum teori lun ide hana macam-macam, cuma lum pula apa buka selesai alhamdulillah sampai orangnya aman tentram lah. Mudah-mudahan bekna penyakit yang terus gede kan. Baik, jadi dari sekian yang Abu tanam Buno, kira-kira berapa tenaga kerja yang membantu Abu sehingga bisa berjalan dengan baik. Nah, munyo tenaga kerja kan tergantung kondisi apa yang kita kerjakan hari itu, kan? Munyo urun tinggal lampuh mungkin 2 lero kan, tapi munyo saat rame, saat rame. Jadi tergantung kebutuhan tenaga kerja. Munyo tanaman muda menancit, munyo tapula jagung kon di saat tapulanya rame. Saat perawatan kon berkuring becut. Saat panen bertambah lagi ramai. Jadi sesuai kebutuhan saat itu. Kebutuhan saat itu. Menancit buah pala menancit. Tak pegah na pala meluar be atau lerbe bak yang kamu boh mesu kan. Yang kan juga menyerap tenaga kerja yang luar biasa ya kan. Paling tak pala uronyo tak perle urang padunro singo tamah lom kan. Jadi inti berkaitan mendum. Kaitan ngon tanyo kaitan ngau lain nah hak tanyo nah hak urang lain ni nan. Jadi tak bubuk gerop yang hasil je. Menancit kaitan je dengan hasil dari usaha kita ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain di situ. Kita coba bak kenan. Tanya jamun tajuk jaket cuma bak padi saja. Bak lain handom ya kan. Jadi kita coba rubah pola pikir tanya baik saya kan padi tong terus jaket juga. Betul. Terus jaket. Pala terus je jaket. Yang lain terus jaket. Tak pula teman terus jaket cik. Baiknya berinya sangat luar biasa pada sorenya. Tanyo bisa berdiskusi jadi panjang lebar ya. Tapi intinya yang bisa kita tangkap dari pengalaman Abu Heri dalam menanam pala adalah bahwa yang pertama sekali kita pasang niat ya, kesungguhan kita dalam menanam pala. Kemudian yang kedua tentu tidak cukup dengan perlakuan saja, tetapi ada hak orang lain dari tanaman yang hasilnya nantinya. Ada di sana fakir miskin, anak yatim juga kalau mungkin itu ada semacam semacam zakat ya, walaupun ini tidak ada ketentuan dari agama kita. Begitu ya. Jadi ini adalah sebuah perlakuan yang holistik ya, yang komprehensif dari bagaimana kita ingin mewujudkan pala di Aceh Selatan itu tumbuh dengan baik, dengan sesuai dengan harapan kita, sehingga pala kembali menjadi primadona masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Ya, harapan kita seperti itu. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan pala di Aceh Selatan kembali hijau seperti dulu-dulu. Memang sekarang pergeseran ekonomi masyarakat Aceh Selatan udah banyak berubah, udah timbul zona-zona lain sekarang. Kalau mungkin dari dulu pala itu hanya tempat Tuan Labuan Haji kan. Sekarang udah bergeser ada tanaman lain seperti sawit, peta pajar sampai ke Bakongan sana. Dan juga tidak lupa ekonomi kita sekarang Aceh Selatan unyo memang di laut dan di perkebunan kan. Jadi petani ini jangan dianggap remeh ya kan. Petani bisa termasuk ekonomi uronyo yang termasuk di daerah maupun negara Indonesia tidak terlepas dari pergerakan petani Indonesia. Jadi petani juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Petani juga menggerakkan ekonomi bangsa kita ini. Ya, mudah-mudahan petani jangan dianggap sepele. Muliakan dia itu orang petani kan. Apa yang menjadi kebutuhan petani, pemerintah tolong perhatian yang lebih serius untuk petani kan. Pemerintah ke depan mohon perhatian untuk petani lebih serius dan juga para nelayan dan lain-lain.
ya kan? Ya. Sehingga ekonomi kita bergerak, rakyat juga akan sejahtera kalau ekonomi bergerak, ya kan? Tapi kalau nggak ada petani, ekonomi juga tersendat itu, ya kan? Ya, betul. Tersendat mungkin sawah bideng, Ya. hana bergerak. Jadi hana bergerak sawah bideng, tentu yang lain hana bergerak je. Betul. Jadi ada bergerak ekonomi ungkut le lah. Petani sabi-sabi petani megenton menang kan? Ya, ya, Nyo jamun siare pala ada bergerak, maka ketika saatnya kadang-kadang nacik hana tekabur yang hana sadar ya kan. Sehingga mungkinnya akibat tekabur yang masa delay sehingga lagi nyo coba alik Tuhan. Ya. Jamun siare palanya bisa tablo dempu je. Apapun cerita ekonomi dulu harus kita akui bro jamunnya ekonomi laga ya kan. Ya. Di jamun kepemimpinan so lah. Ya. Siare pala ada teme blo ungkut. Siare pala ada teme blo bruh dan rukuk dan jajan siare. Tapi jamun jino leare pala baru dah teme ungkut tipu ungkut mangat leare pala baru dah temu. Yang lain kalau ya kan? Betul. Jadi nyo juga menjadi perhatian khusus pemerintah ya kan. Ya, Maksudnya harga barang tani betul. Harus naik ya. Harus je lah, harus sama-sama ada kalon sehingga petani udip, ekonomi udip cik lah kampung. Tanpa punya petani hana udip sama aja hana bak kedai hana samublo siapa hana. Ya. Jadi Baik, Aberi, ya, luar terima biasa kasih. harus sebutnya memangnya panjang kalau memang tambahannya panjang aja ya kan. Barangkali seperti itu pertemuan kita dengan petani sukses ya, Abu Heri atau T. Heri Suheri Sarjana Pertanian. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang lah. Thank you.